Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sebenarnya dua kalimat syahadat yang sudah kita lafalkan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tadi orang tidak bisa mengingat-ingat lagi berapa kali kita melafalkan itu, berapa ratus, berapa juta, bahkan begitu ya, berapa miliar yang sudah. Tapi ya mudah-mudahan ngefek dalam kehidupan kita sehari-hari, karena orang hidup itu tidak bisa lepas daripada dua kalimat syahadat itu bagi kita yang berislam. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri, yang tidak berislam pun tidak bisa lepas dari itu. Ada penjelasannya mengenai Asmaul Husna, tapi saya tidak bahas itu. Dengan bahasa lain, Asmaul Husna itu laisat maksurah bi adatin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu, dan yang terpenting terkoneksi pada seluruh makhluk-makhluknya Allah. Lah kalau terkoneksi pada seluruh makhluknya Allah, ya bukan orang Islam saja, orang kafir juga terkoneksi dengan itu. Saya pinjam istilahnya adik-adik terkoneksi itu ya. Begitu. Tapi yang kita bahas kali ini, dua kalimat syahadat itu menjelaskan posisi Nabi Muhammad. Makanya ada keterangan dalam kitab yang berbeda, Syarhu Usuli Tsalatsa. Dalam kitab itu ada keterangan tentang Nabi Muhammad itu. Apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi. Mengerti tentang Allah dan mengerti tentang nabinya. Ya, wa ma'rifatu dinil islami, mengerti agama Islam bil adillah, dengan pakai dalil. Jadi kalau yang kita ilahkan itu cuma Allah sebagai wujud dari syahadat yang pertama, dan syahadat yang kedua itu sebenarnya tentang Nabi Muhammad itu, di keyakinan kita, di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Apa maksudnya kok begitu? Gampang ya. Dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah, unsur-unsur yang ikut menciptakan dunia, mengatur dan sebagainya, enggak. Malah Nabi itu yang diatur sama Allah. Contohnya apa? Ya paling gampang itu dalam organ biologisnya manusia, termasuk organ biologisnya Nabi itu ada hukum. Ya, nutrisinya harus seberapa, ya, tekanan darahnya harus bagaimana, orang dinyatakan sehat, itu Allah sebenarnya. Sama Nabi juga begitu. Ya, yang ditoleransi kolesterolnya itu gimana itu. Ini ilmunya Pak Dokter, bukan ilmu saya. Tapi itu semuanya adalah Allah yang ngatur, bukan Nabi. Jadi unsur rububiyahnya tidak ada. Unsur uluhiyahnya tidak boleh ada keyakinan menarik hak-haknya Allah diberikan kepada Nabi.
Saya ulangi, tidak boleh menarik hak-haknya Allah. Hak apa? Ya hak untuk diibadahi tadi. Itu ditarik-tarik diberikan kepada Nabi. Nah, makanya dalam kitab ini Pak, ada dua judul yang mirip tapi pembahasannya beda. Pertama, Himayatun Nabi, Himayatul Mustafa, Janabat Tauhid wasaddahu kulla tariqin yusilu ila asyirki. Upaya Nabi Muhammad di dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Tapi ada judul yang lain lagi, yang ini yang saya mau terangkan. Mirip bahasanya, Himayatun Nabi, bedanya cuma yang bab 22 itu Himayatul Mustafa, ini Himayatun Nabi bab 66. Himayatun Nabi janabat tauhid wasaddahu kulla tariqin yusilu ila asyirki. Upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Kalau judul itu, kitab-kitab itu namanya judul kan karangannya manusia. Tapi intinya di dalam judul itu diambilkan dari Quran dan hadis, pendapatnya para ulama dan sebagainya. Oh, Nabi sendiri khawatir Pak, jangan-jangan kemudian umatnya itu keliru persepsinya tentang Nabi. Iya Pak. Maka di Quran ada banyak bahasa tentang Nabi. Misalkan bahasa yang pertama, ya ini pertama yang saya ucapkan, maksudnya bukan urut-urutan di dalam Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Itu di ayat yang berbeda-beda. Ada di surat Al-Kahfi, ada di surat Fusilat. Al-Kahfi 110 yang jenengan sudah hafal itu. Dan Fusilat adalah ayat yang ke-6. Qul innama ana basyarum mithlukum. Kedua-duanya sama, bahasanya seperti itu. Katakanlah Muhammad, aku ini Muhammad itu manusia biasa kayak Anda semuanya. Nah itu kalau di tafsir-tafsir mithlukum itu maknanya tahqiqul basyariyah, menguatkan hakikatnya Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Bedanya apa? Yuha ilayya, menerima wahyu saja. Ya. Di bahasa yang berbeda diterangkan wama Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain kecuali rasul. Qad khalat min qabli rusul. Telah banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad dan seterusnya. Nah, yang dimaksudkan dengan himayatun Nabi, upaya Nabi memelihara tauhid itu apa? Ya, ada banyak dawuhnya Nabi yang mengarah, sepertinya mengarah orang ini sepertinya tidak percaya itu kalau Muhammad ini sebagai Nabi dan Rasul. Seolah-olah di dalam diri Nabi itu ada kelebihan-kelebihan yang kelebihannya cuma terima wahyu saja. Kebutuhan biologisnya sama dengan manusia pada umumnya. Nah, begitu. Dimulai dari mana? Nah, begini Pak ceritanya. Ya namanya ngaji juga ada cerita kan. Nabi Muhammad lahir itu kondisi bapak ibunya, jelas ibunya masih ada, bapaknya sudah meninggal kan. Berarti lahir dalam keadaan yatim. Saya potong dulu Pak ya. Ada perintah supaya orang Islam itu ma'rifatun nabiyhi, mengerti tentang Nabi. Tetapi mengerti tentang Nabi kalau kadarnya atau usianya adik-adik SD, SMP, SMA itu kapan lahirnya, usia 8 apa yang dilakukan, 12 apa, 25 bagaimana, istrinya siapa saja, anaknya, putra-putrinya siapa, meninggalnya kapan, cuma itu. Kalau di level kita ma'rifatun nabiyyi tadi, mengerti tentang Nabi itu ada konsekuensi. Konsekuensi apa? Menerima apa semua yang dibawa oleh Nabi. Banyak keterangan di situ.
Kalau kitab ini khatam nanti bisa ganti ke situ ya. Ya. Nah, jadi balik lagi ketika Rasulullah Muhammad itu lahir, jelas semua orang udah ngerti bapaknya sudah tidak ada. Sedikit ya, itu beberapa menit aja. Itu musimnya paceklik ketika Nabi itu lahir. Lalu ada rombongan dari desa datang ke kota mencari pekerjaan, jasa momong bayi. Di antara rombongan itu ada seorang ibu yang namanya Halimah, yang kemudian di dalam tarikh disebut Halimah As-Sa'diyah. Nah, pikiran kitab tarikh ini, Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah, itu dianggap kitab tarikh yang paling modern dan akurat. Banyak dijelaskan di majelis tak masjid-masjid itu ya. Ini berarti beda dengan cerita kita ketika kita masih SD. Begitu Nabi lahir ditaruh di desa sama ibunya. Ini enggak. Lahir karena musim paceklik, lalu ada rombongan dari desa datang ke kota untuk mencari pekerjaan, jasa momong bayi, dan salah satunya dalam rombongan tadi Halimah As-Sa'diyah. Tapi semua ibu-ibu yang datang ke kota tadi sudah dapat momongan, kecuali Halimah yang enggak dapat. Nah, itu semuanya qadarullah. Ada keterangan begini di dalam kitab itu, Pak. Fama minna imra'atan illa qad unidha 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bahu idza qila laha innahu yatim. Ya. Setiap wanita yang datang ke kota tadi ketika disuguhi dan disodori ini ada bayi namanya Muhammad, fata'bahu, ditolak. Idza qila laha innahu yatim. Kalau dikatakan sama ibu tadi, bapak enang di yatim, tolak. Oh, jadi nabinya panjenengan itu mulai kecil disio-sio. Pakai cara Jawa begitu. Ya. Tapi fadzalika kunna narju bil ma'ruf min abi sabiyyi. Itu bisa dimengerti karena setiap ibu yang hadir tadi mencari pekerjaan kepengen dapat imbalan. Nah, kalau yatim, siapa yang bayari? Lebih bergengsi kalau yang dimomong itu adalah juragan apa gitu ya, kurma atau juragan pedet itu apa? Kalau anaknya unta apa namanya itu ya? Itu ya. Ini anak yatim nih. Tapi lalu Halimah membawa Nabi itu, bawa pulang. Ada keterangan panjang tapi ringkesnya begini, sehari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, ada perubahan di rumahnya Bu Halimah. Masya Allah itu ya. Ternyata sampai sekarang Nabi Muhammad itu membawa peradaban baru, perubahan masyarakat dengan kehadirannya. Apa perubahannya saat itu? Masih bayi, masih merah ya. Asinya Bu Halimah keluar banyak, padahal musimnya paceklik. 2 ya, untanya Bu Halimah yang diperah oleh suaminya tiba-tiba keluarnya banyak juga. Itu kalau tidak Allah nggak bisa. Dan jangan menyepelekan itu. Itu bukan kekuatan akal, bukan teori ilmu, tapi ini spiritual, iman. Apa omongannya Pak suaminya Bu Halimah? Wallahi ya Halimah, wallahi ya Halimah, pagi-pagi dengan terbata-bata begitu. Laqad akhadti nismatan mubarakah. Laqad akhadti nismatan mubarakah. Halimah, demi Allah kamu ini membawa bayi yang penuh dengan barokah. Masya Allah. Anak baru masih merah 2, 3, 4 hari saja sudah Allah memberikan kehebatan kayak begitu. Iya kan? Wes panjang ceritanya, ketika sudah diangkat menjadi nabi, khawatir. Khawatir apa? Jangan-jangan orang itu nanti di dalam diri saya itu ada unsur-unsur yang dituhankan. Nah itu makanya penulis kitab tauhid menulis ada himayatun nabi, janabat tauhid wasaddahu kulla tariqan yusilu ila syirki.
upaya Rasulullah dalam memelihara tauhid. Apa ketika sudah besar Nabi Muhammad dengan tegas disuruh mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Yang menjadi titik tekan di hadis itu sebelum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, innama ana abdun, janganlah kalian itu memuji-muji aku. Coba lihat orang Nasrani itu memuji-muji Al-Masih kebablasan. Berarti Nabi Muhammad mau nggak dipuji-puji, Pak? Halo? Tapi pantas nggak kalau kita ini tidak memuji-muji Nabi? Kalau nggak pantas pakai akal berarti. Kalau pantas wong diajarkan begitu berarti pakai apa? Dalil. Bingung, Pak? Bingung ya begitu, nggak bingung ya begitu. Ya. Jadi jenengan dan saya beragama itu bukan menurut persepsi kita, tapi menurut yang diajarkan. Ya orang yang sudah mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan memuji-muji aku. Coba lihat orang-orang Nasrani itu kebablasan. Innama ana abdun, saya ini cuma hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Kalau sampean memanggil saya, panggil Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah. Ini Nabi, Pak, khawatir. Ya, maka di dua surat yang saya baca di awal tadi, surat Al-Kahfi dan surat Fusilat jelas. Coba saya ambilkan yang surat Al-Fusilat saja. Kalau Al-Kahfi sudah akrab di telinga kita. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi fastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Ada surat apa tadi, Pak? Surat 41 ayat yang ke-6. Ada yang berkenan membaca terjemahnya? Kalau tidak saya sendiri. Nun sewu, monggo. Tidak ada mic-nya, Pak. Aku ini loh manusia biasa ya kayak sampean itu loh, Mas. Itu. Ya Nabi terjemahnya nggak ada masnya begitu, Pak ya. Itu kan teman saya sendiri. Ya. Bedanya apa? Menerima wahyu. Lanjut, Pak. Yang diwahyukan kepada nggih. Itu maknanya Pak, dalam satu ayat di posisi pertama, deretan pertama menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Tapi yang kedua menjelaskan tentang Allah. Annama ilahukum ilahu wahid. Itu maknanya, loh wong saya ini manusia biasa, tidak ada unsur-unsur yang boleh dituhankan. Ya jangan menuhankan saya. Maka dipuji seperti begitu saja Rasulullah itu tidak kerso itu tadi. Ya. Fastaqimu ilaihi. Lanjut, Pak, monggo. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya. Ya, istiqomah ibadah kepada Allah, memandang Nabi Muhammad sebagai sosok tauladan saja. Unsur ilahiyah dan rububiyah tidak ada, uluhiyah dan rububiyah tidak ada. Ya. Lanjut, Pak. Dan mohonlah ampunan kepadanya. Iya, kepada Allah, jangan kepada saya. Wong saya manusia biasa kok. Terus, Pak. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan. Mempersekutukan itu dalam konteks ayat ini menganggap kesejajaran antara Allah dengan Nabi Muhammad. Posisi yang sama sebagai pencipta, pengatur, punya hak untuk diibadahi. Tapi di dalam melafalkan kan sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wes, itu satu poin ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak kersa untuk digitukan. Kehati-hatiannya Nabi termasuk ditemukan dalam beberapa keterangan. Satu diantaranya tadi sudah ya, Quran tadi, Pak ya, kehati-hatiannya Nabi tadi. Maka oleh penulis tauhid tadi disebut apa? Himayah, upaya Nabi. Keterangan yang berbeda pendapatnya siapa? Anas bin Malik. Nah ini mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, tapi yang ngaji nggak boleh ya, harus dimajukan kalau ada berbeda dengan isinya ini. Apa kata Anas bin Malik?
ma kana syakhsun ahabbu ilaihi min Rasulillah wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu lima karahiyati dzalik. Anas bin Malik, sahabatnya Nabi, mengatakan, oh enggak ada mas orang yang kita hormati, kami cintai melebihi Nabi itu. Para sahabat itu sangat hormat, tapi para sahabat itu tahu kalau ada Rasulullah, mengerti kalau ada Rasulullah datang, mereka itu tidak berdiri untuk menghormatinya. Nah, ngerti maksudnya? Itu Rasulullah masih hidup enggak? Masih hidup. Kalau itu kurang sip, kok kurang sip? Nah, pendapatnya sahabatnya tidak boleh kurang sip itu, Pak. Ya, ini Nabi sendiri mengatakan, ya, riwayat Imam Abu Dawud, saya nemukan di dalam kitab Fathul Majid. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala asafakumna ilaihi. Ya, itu ada Rasulullah datang menuju kita pakai tongkat. Mari kita semuanya berdiri. No. Itu kalau bahasanya, dengan bahasa saya biasa-biasa saja. Ya. Kalau pakai bahasa sekarang, hadis itu bisa begini, Pak. Para hadirin, sebentar lagi Rasulullah memasuki ruangan. Para hadirin dimohon berdiri. Cari itu di kitabnya ada, Pak. Asik membahas begini. Ini bukan tidak menghormati Nabi loh, Pak. Pikiran begini ini. Justru sangat mencintai Nabi. Karena komitmen dengan dawuhnya Nabi tadi. Saya ulangi, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala asafakumna ilaihi. Itu ada Rasulullah datang ke sini, mari semuanya berdiri. Saya terjemahkan bebas. Kalau letterlek kan, keluarlah Rasulullah menuju ke kita, maka kita semuanya berdiri. Sesampainya di situ apa? La taqumu kama taqumul ajimu yu'azzimu ba'duhum ba'dhan. Jangan berdiri. Kayak orang asing aja kamu itu. Orang asing itu mas, maksudnya saat itu ada Persia dan Romawi itu cara menghormati raja-rajanya dengan cara sambil apa? Berdiri. Nabi tidak kerso. Ya, banyaklah. Nah, makanya di dalam kitab tauhid yang lain, Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah, ada judul Al-Qiyamul Mamnu', berdiri yang dilarang. Kalau ada berdiri yang dilarang, ada Al-Qiyamul Masyru' yang diperbolehkan. Mudah-mudahan panjenengan dan saya diberi umur panjang sama Allah, Pak, ya. Kalau ngajinya terus sampai ke sana nanti pikiran kita, Pak. Tapi saya nggak bisa nerangkan sekarang. Oh Pak Ustadz, kalau begitu kita ini beragama menurut yang diajarkan. Betul. Banyak Pak yang seperti begini. Jujur saya tidak paham mengapa kok ketika Rasulullah sudah wafat banyak orang berdiri menghormati Nabi itu loh. Katanya Rasulullah secara rohani datang ke situ. Apakah cara seperti itu pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para imam yang 4? Tidak ada. Kalau itu sunnah, mestinya para sahabat akan begitu. Makanya tadi saya katakan ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, semuanya pakai dalil. Itu sudah 2 bagian tadi. Bagian pertama, posisi Nabi Muhammad tadi tidak mau dipuji-puji. Posisi yang kedua, dihormati dengan berdiri saja, tidak kerso. Apalagi sampai kebablasan, Nabi Muhammad dianggap sebagai bisa menghapus apa? Dosa. Ayo Pak, jenengan dan saya tak tanya, yang menghapus dosa dalam iman kita itu siapa? Allah satu-satunya? Nabi Muhammad bisa enggak? Enggak bisa toh? Saya enggak bermaksud mengolok-olok agamanya orang lain. Kalau orang Nasrani yang menghapus dosa itu Al-Masih kan? Mereka itu ya Pak ya. Islam kan bukan toh? Siapa satu-satunya? Allah. Tapi jenengan pernah mendengar ada nasyid begini enggak?
Alaika ya salam khairal anbiya. Assalamu alaika ya salam ya makhidunub. Assalamu alaik. Halo? Pernah dengar? Cuma mau tanya nggak enak. Pernah ikut? Saya harus terangkan, Pak. Yang kedua tadi loh Mas, alaika ya salam ya makhidunub. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Ya enggak lah. Ini kalau tidak diterangkan kan selamanya begitu nanti. Paling tidak yang mau ngaji saja. Kata Fauzan Al-Fauzan, Profesor Dr. Fauzan Al-Fauzan, insya Allah sekarang masih hidup mungkin ya di Madinah, guru besar di Masjid Nabawi. Al-jahlu bil aqidatis sahihah, sebabnya apa? Bisa babi al-i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu bodoh, tidak ngerti tentang akidah, keyakinan yang benar itu sebabnya satu, membiarkan dirinya nggak mau belajar. Berikutnya apa sebabnya? Ada ulama, ada syekh yang alim di bidang itu, bukan saya, naudzubillah min dzalik ya, saya menerangkan pendapatnya Fauzan aja. Tapi tidak mau ngajar. Syekh, antum ini alim di bidang akidah. Kitabnya banyak, pikirannya bagus sesuai dengan yang disunahkan Nabi, tapi kok tidak mau ngajar? Tidak Mas. Lah kenapa saya mau daftar jadi bupati. Ya. Terus kalau begitu yang membina umat ini siapa? Loh, itu loh ya. Makanya al-jahlu bil aqidatis shahihah, kebodohan masyarakat tentang akidah yang benar, bisa babil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Enggak mau belajar. Ada orang alim tidak mau ngajar. Nah, saya lanjutkan. Berikutnya Pak, dalam pembahasan kitab tauhid ini. Nah, ini mudah-mudahan juga tidak keliru ya panjenengan dan saya ya. Ya. Berkaitan dengan orang yang datang ke rumahnya Rasulullah SAW, kemudian orang itu rame-rame mengatakan apa ya. Dalam habis saya tulis itu hadisnya. Kitab ini menampilkan dua hadis, saya baca yang kedua saja. Yang pertama sama dengan itu. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu ya. Ia menuturkan bahwa ada orang-orang yang berkata, jadi rombongan datang ke Rasulullah. Perhatikan kalimatnya orang ini. Ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Apa bahasa Indonesianya? Wahai Nabi, engkau ini adalah orang yang paling baik di antara kita, dan engkau adalah putranya orang yang paling baik di antara kita. Engkau adalah tuan kita dan engkau adalah putranya tuan kita. Sekarang saya tanya jenengan, apa benar sih Nabi ini orang paling baik, Mas? Tidak boleh ragu-ragu, Pak. Iya. Berarti omongan orang ini nggak salah kan? Ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Apa reaksinya Nabi? Ayyuhan nas, qulu biqaulikum. Orang banyak ya. Sampeyan ngomong biasa saja. Wala yastahwiyanakumus syaitan. Jangan sampai ucapanmu itu diplesetkan setan. Ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu. Coba jangan cari hadis di mana saja. Nanti tanya Pak Kiai, Pak Ustadz ya. Nabi itu menyebut dirinya Abdullah wa rasuluhu. Itu begitu. Ya. Jadi kalau pakai bahasa yang lain, gelarnya Nabi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu apa? Abdullah dan Rasulullah. Yang sama dengan kita yang mana, Pak? Antara Abdullah dengan Rasulullah tadi, yang sama dengan kita Abdullah.
Udah jelas ya, saya tidak tanya yang beda, yang sama saja. Ayyuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyanakumus syaitan ana Muhammad abdullahi wa rasuluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu bih. Aku enggak senang Mas sama itu mengunggul-unggulkan saya di atas kedudukan yang Allah sudah berikan kepada saya. Lalu bagaimana Pak Ustadz kecintaan kita kepada Nabi? Ya kecintaan kita kepada Nabi itu mengikuti yang disunah-sunahkan itu tadi, menjauhkan dari bid'ah. Kemarin tanggal 27 itu ada kiai khutbah di masjid mana? Al-Akbar. Oh, bagus itu. Menambah-nambah di dalam agama adalah bid'ah dan itu nanti sesat, diancam. Benar. Ya. Nah, tinggal konsekuen enggak kita semuanya itu kalau ini tidak ajaran lalu ditinggalkan. Kan itu aja. Ya, di situ. Ini tidak kersa digitukan aja enggak. Ya, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu bih. Aku tidak senang sampai itu mengunggul-unggulkan saya di atas. Makanya sebagian saudara kita umat Islam kalau konsekuen dengan yang diajarkan Nabi, nanti ada pembahasannya sendiri, baca sholawat saja, tidak mau dia nambah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Tidak ada kalimatnya apa? Bukan tidak enak mosok Nabi Muhammad. Nah kalau itu pikiran Mas, bukan dalil. Ngerti maksud saya Pak? Kan tidak srek. Ya kalau tidak srek ya sorry aja, saya nggak bisa ngesrekkan sampean. Ya, agama kok pakai nggak srek aja. Ya. Nah sekarang saya tambahi Pak ya, mudah-mudahan tidak salah Pak. Wong syahid aja kok dipersoalkan, bukan mempersoalkan itu. Ini penjelasan agama tentang Nabi kita. Orang tadi ngomongnya tidak salah, ya khairana wa ibna khairina ya sayyidan. Digitukan aja, lah jangan. Coba tak selipkan sedikit. Jangan pernah mendengar ada lantunan begini, ya imamar rusuli ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fi dunyaya wa akhirati ya rasulallahi khudh biyadi. Ya, pernah mendengar di tempat lain? Pernah mendengar Bu? Pernah Ustaz? Mana? Ya itu tadi. Ya. Guyon sampai itu. Apa artinya? Wahai Rasulullah, engkau adalah imamnya para rasul. Engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Ya Rasulullah, bimbinglah aku. 2024 ngomongnya begitu. Coba adik-adik yang akrab dengan YouTube ya. Mengapa saya sebut adik-adik? Biasanya bapak-bapak sudah males kan. Ya. Dan apa namanya? Sisi-sisi tertentu memainkan HP itu kan pinter adik kita, anak-anak kita sama kita. Nggih, Pak. Itu antum tulis ya Imam Ar-Rusuli di YouTube, muncul Pak, grup qasidah dari seluruh dunia. Di kitab ada, saya penasaran apa betul ini Pak? Ada, bukan nasional, internasional. Ya Imam Ar-Rusuli ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fi dunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khudh biyadi. Wahai orang sak masjid gitu semuanya kan rame, senang gitu kan. Jangan itunya. Nah itu tadi yang maknanya di situ. Nah sekarang saya tambahi tentang kalimat sayyid, apa maknanya? Dalam kitab Tauhid, as-sayyid yutlaqu ala ma'anin katsiratin. Ada makna yang bermacam-macam tentang kalimat sayyid. Satu maknanya sayyid jadi al-malik, penguasa. Dari mana kita bisa tahu? Nah ini ada hadis Nabi juga.
Nah, orang kadang-kadang kemudian dengan ada hadis ini, kemudian hadis ini dicomot kalimat sayyidnya dimasukkan di sholawat. Saya ulangi, satu maknanya sayyid itu adalah al-malik, penguasa. Apa dalilnya? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini mas, kata Nabi, penguasanya anak Adam besok pada hari kiamat, penghulunya anak Adam. Tapi hadis ini kaitannya dengan masalah apa? Syafaat. Masalah apa Pak? Syafaat. Orang-orang minta kepada Nabi Adam supaya menghadap sama Allah, Nabi Adam tidak mau, lalu menyuruh datang ke Nabi Nuh juga tidak mau, suruh datang ke Nabi Ibrahim juga tidak mau, suruh datang ke Nabi Musa juga tidak mau, Nabi Isa juga tidak mau, terakhir Nabi Muhammad. Ternyata nabi-nabi termasuk Abul Anbiya, bapaknya Nabi punya kesalahan. Nabi Ibrahim, apa kesalahannya Nabi Ibrahim? Jawabannya goro. Yang nuduhi berhala siapa? Nabi Ibrahim. Tapi ketika rajanya mau menyembah, ditanya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ini siapa yang nuduh ini Ibrahim? Jawabannya apa? Bal fa'alahum kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Rame loh, bukan saya paling gitu. Itu bahasanya panjenengan. Mungkin ini yang paling besar ini barangkali berhala. Walaupun maksudnya goronya Nabi Ibrahim itu memberikan edukasi kan. Wong ini kok disembah kan begitu kan. Goro sekali saja besok di akhirat itu malu kepada Allah. Lah kalau goro tiap semester, maka nabi-nabi yang saya sebut tadi, innallaha qad ghadaba al-yawma ghadaban syadidan lam yaghdab mithlahu wala ba'da. Allah itu marah hari ini, enggak pernah marah sebelumnya. Ya karena Nabi Adam punya kesalahan, Nabi Nuh juga iya, Nabi Ibrahim ya, Nabi Musa iya. Mukul orang pakai ditunjuk. Lalu terakhir Nabi Muhammad. Itulah sehingga Nabi Muhammad ana sayyidu waladi Adam. Dari sayyid itu maknanya malik, penguasa. Dua, sayyid itu maknanya adalah az-zauj, suami. Aneh kan? Loh, benar tak Ustaz? Sayyid itu maknanya suami. Iya. Jangan bisa lihat di dalam Al-Quran itu surah 12 ayat 25 ya. Ya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin fa'al faya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Surah 12 ayat 25. Apa bahasanya? Dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf. Bentar, sampai terus Pak. Dari belakang hingga koyak. Ya. Ini cerita Nabi siapa itu Pak? Yusuf. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin. Kedua-duanya ini menuju pintu, berlomba-lomba ke pintu. Niatnya lari ke pintu, niatnya beda-beda. Kalau Nabi Yusuf niatnya kemana Pak? Lari, melarikan diri karena digoda perempuan itu. Perempuan niatnya apa? Mengunci pintu. Yang dilakukan apa? Bajunya Nabi Yusuf ditarik dari belakang sampai robek. Kok sampai robek Ustaz? Kemungkinan satu di antara dua. Satu, nariknya terlalu kuat, mumpung ada kesempatan. Yang kedua, bajunya Nabi Yusuf itu sudah memet. Ya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin. Selanjutnya Pak, ini Pak ada kalimat sayyid di situ. Dan keduanya mendapati suami perempuan. Suami itu sayyid bahasa Arabnya. Fa'al faya sayyidaha ladal bab. Begitu buka pintu, ternyata di depannya ada siapa? Suaminya. Ketahuan kan? Kamu ketahuan kan begitu.
Apa omongannya perempuan? Monggo. Dia perempuan itu berkata, Apa kata-katanya dia? apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu Nggih. selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Yang kita ambil kalimat sayyid tadi, Pak. Tadi maknanya sayyid itu adalah al-malik, penguasa. Yang kedua adalah maknanya malik tadi zauj, suami. Fa'al faya sayyidah. Yang ketiga maknanya sayyid itu adalah asyariful muta', orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Jadi sebenarnya menurut Anas, jadi rombongan yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina, ya sayyidana tadi, itu biasa menurut bahasanya masyarakat. Tapi yang digitukan karena Nabi menolak, tidak mau. Nah itu loh yang mengajari umat supaya beragama sesuai dengan diajarkan Nabi itu tidak gampang. Butuh waktu, butuh penjelasan, butuh pengertian. Yang menerima butuh jiwa besar. Yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Mendengarkan kemudian mengikuti yang terbaik. Nah di situ ya. Jadi kita itu harus sesuai dengan yang diajarkan, bukan menurut persepsi dan pendapat kita masing-masing. Itu satu titik. Berikutnya tentang himayatun Nabi, upaya Nabi di dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Kitab ini, Pak, tinggal satu judul, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang dianggap tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang mesti-mestinya. Dalam konteks apa? Mengambil beberapa ayat dan hadis yang menyebutkan, misalkan Allah punya kursi, punya enggak? Ada dalilnya enggak? Gini aja, ada dalilnya enggak Allah itu punya kursi? Wasi'a kursiyyuhu, betul kan? Dua, Allah punya wajah. Ada dalilnya enggak di Quran kalau Allah itu punya ada wajah? Wa yabqa wajhu rabbika dzul. Tiga, disebutkan di dalam Al-Quran punya tangan kanan. Was samawati matwiyatun biyaminihi. Pada hari kiamat Allah itu menggulung dengan langit dengan tangan kanannya. Gimana penjelasannya? Ya tunggu saja bulan Oktober nanti. Terakhir bahas itu. Loh kan seperti manusia. Nah omongan sampean kayak itu yang nggak boleh. Saya ulangi, loh kalau punya wajah punya tangan kan kayak manusia, itu yang nggak boleh. Terus gimana? Selesai punya wajah punya tangan, terus gimana? Majhul apa? Tidak tahu. Yang bilang majhul Imam Malik. Wal kaif majhul, caranya nggak diketahui Mas. Tentang Allah kok ditanyakan saya. Ya, mana aku tahu kita begitu. Lah mana aku tahu itu kalau diterjemahkan bahasa India jadi ya asik Pak ya. Kalau itu sudah khatam, saya mungkin 4 tahun atau 5 tahun menjelaskan kitab itu ya. Opsinya satu, balik ke kitab ini lagi bab pertama, dilala, fadlu tauhid dan seterusnya, al-khawfu minasyirki, atau ganti kitab yang baru, al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah, ada 45 judul. Itu butuh waktu 4 tahun lagi ya. Yang diminta kalau butuh waktu 4 tahun lagi sampai mudah-mudahan Allah memberi umur panjang ya. Kalau ngajinya prai kan tidak mungkin tapi ya terserah saja ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.